Pemirsa, hari ini saya akan jalan-jalan mengelilingi kota Bandung untuk mencicipi berbagai kuliner khas peranakan Tionghoa. Untuk pemberhentian pertama, saya akan langsung saja makan di Cakwe dan Bapia Osin. Ikuti perjalanannya. Cakwe dan Bapia Osin sudah berdiri sejak tahun 1920 di kota Bandung. Berbagai sajian dapat Anda temukan seperti cakwe, bapia, pangsit, bubur, dan berbagai menu sarapan tradisional masyarakat Tiongkok. Cakwe menjadi menu andalan dari kedai kopi sederhana ini. Dan menurut kepercayaan masyarakat peranakan Tionghoa, cakwe merupakan representasi dari musuh kaisar yang kemudian dihukum dengan digoreng dalam minyak. Jadi pemirsa, di pemberhentian bersama dengan teman-teman dari Historical Trips kali ini, saya akan mencicipi cakwe khas dari Osin ini. Dan tampak di sini ukurannya besar, bisa dibagi dua. Lalu makannya dicocol di saus yang sudah disediakan. Setelah bersantap sarapan ala Tiongkok, saya melanjutkan perjalanan ke salah satu toko kopi legendaris, yakni Kopi Kapal Selam. Di toko ini, Anda dapat membeli berbagai varian kopi dari seluruh penjuru Indonesia, mulai dari kopi khas Bandung, Toraja, Aceh Gayo, Papua, dan berbagai varian lainnya. Toko sederhana ini menjual kopi dengan rentang harga mulai dari Rp25.000 hingga Rp1.800.000 per kilogram kopi. Tidak kalah menarik, destinasi selanjutnya ialah toko jamu Babakuya. Toko ini menjual berbagai bahan dasar jamu, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri seperti India dan juga Tiongkok. Babakuya sendiri sudah berdiri selama ratusan tahun dan masih tetap beroperasi hingga generasi keempat berumur 85 tahun. Pemirsa, saya di pemberhentian ketiga ini akan mencicipi salah satu jamu dari Babakuya. Di sini sudah ada jamu brotowali dan juga samiloto ya Tante ya. Dari aroma, Ibu mau tercium seperti ada rempah-rempah yang berbaunya sedikit pahit, tapi akan saya coba. Apalagi sekarang musim dingin. Apalagi pahit mau. Pemirsa, tapi baik bagi kesehatan, cocok untuk penambah stamina dan pencegah penyakit diabetes. Destinasi kuliner selanjutnya ialah Warung Kopi Purnama. Warung kopi ini selalu ramai pengunjung, baik yang berasal dari kalangan peranakan Tionghoa maupun non-Tionghoa. Warung kopi ini terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mempertahankan kualitasnya agar tetap dicintai masyarakat hingga kini. Dari makanan sendiri, memang kita dari tahun awal berdiri Purnama ini sampai sekarang, kita tidak pernah berubah, kita memang ada yang non-halal. Tapi jangan takut, yang halalnya kita tetap ada juga banyak, malah lebih banyak. Ada pula toko kue dan roti sederhana yang dipenuhi oleh para pelanggan, yakni roti Sidodadi. Terkenal akan adonan roti yang lembut, hadir dalam berbagai varian dan dijual dengan harga yang terjangkau, membuat roti ini selalu menjadi favorit masyarakat. Usaha kuliner peranakan Tionghoa terus beradaptasi agar mampu bertahan hingga hari ini. Sejarawan Tionghoa Indonesia, Sugiri Kusteja mengatakan, hal ini salah satunya karena mutu dan kualitas produk yang terus dijaga. Hanya mengandalkan etnis Tionghoa aja, belum, pasarnya kan kecil. Ya, untuk dia bisa bertahan, turnovernya, omsetnya mesti lumayan besar. Mau nggak mau harus menyesuaikan diri dengan keadaan setempat. Jadi makanannya kan menjadi halal. Kuliner terakhir saya kali ini ialah rumah makan Linggarjati. Berlokasi strategis di Jalan Balong Gede, tepat di depan alun-alun kota Bandung, membuat rumah makan ini selalu ramai pengunjung.
Yamin dan bakso menjadi menu andalan sejak tahun 1950. Semangkok yamin khas pecinaan dapat Anda nikmati hanya dengan Rp40.000 saja. Perjalanan mengenal berbagai kuliner peranakan Tionghoa ini menjadi salah satu program dari Historical Trips untuk melestarikan situs-situs bersejarah di Kota Bandung. Yang saat ini tuh memang ada semacam pergeseran gitu ya, ada semacam salah sangka di masyarakat. Nah, kita ingin mengikis itu gitu, bahwa itu tadi, bahwa kebudayaan Tionghoa itu setua dengan kebudayaan Indonesia. Peserta yang hadir pun berasal dari lintas generasi dengan berbagai latar belakang. Karena saya di sini tuh udah dari kecil, tapi banyak nggak tahu juga, kayak tadi yang diceritain sama Pak Sugiri gitu. Banyak kan kita juga nggak tahu bahwa ini tuh ternyata asalnya dari mana. Jadi saya pengen lihat, daripada kita lihat perbedaan terus, mending kita cari titik samanya. Terus ternyata kalau ditelusuri, budaya kita tuh nggak pernah jadi budaya yang berdiri sendiri, tapi juga terpengaruh oleh budaya. Seluruh destinasi kuliner yang saya kunjungi kali ini masih menjaga orisinalitas usaha mereka sejak awal mula berdiri. Hal ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi turis lokal maupun mancanegara. Dari Bandung, Jawa Barat, Valencia Melvinsi, Sabago Visasa, Metro TV.